Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valno Rifki, NIM 20.018.228 dan teman saya Miftahul Fikri Firmansyah dengan NIM 20.018.232. Sini saya mendapatkan job desk yaitu merancang dan mengimplementasikan UI dan teman saya Miftahul Fikri merancang dan mengimplementasikan UX serta mengelola database. Di sini kami mengambil judul dengan nama yaitu aplikasi pencarian bengkel di kota Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi location based service, di mana tampilan loginnya seperti ini, kemudian tampilan daftar seperti ini, terus tampilan lupa password seperti ini, kemudian tampilan utama atau home-nya tuh seperti ini, di mana terdapat button logout yaitu dan catatan pengeluaran, bengkel terdekat, tambal ban terdekat, ganti ban terdekat, dan search. Kemudian untuk layout kemudian seperti ini, catatan pengeluaran. Terus tampilan buat simpan data seperti ini. Nah, data yang tersimpan bakal tertampil seperti ini. Terus kalau kita pengen mengedit data yang udah disimpan, tampilannya seperti ini. Mungkin langsung saja ke implementasi layout. Nah, di sini saya menggunakan text view dengan nama teksnya itu edit text. Kemudian di dalam edit text terdapat tanggal, keterangan, dan nominal. Terus setiap text view-nya memiliki ID, di mana ID tanggal yaitu ID slice tanggal. Terus buat keterangan ada ID slice keterangan. Kemudian untuk nominal yaitu ID slash nominal. Nah, di sini kan kita terdapat button simpan dengan saya memberi nama ID slice btn edit data. Kemudian untuk layout forgot atau lupa password, di sini saya membuat text view lagi, di mana dengan nama lupa password, dan terus ada pesan, terus ada pesan juga masukkan email Anda, dan tunggu kode etik yang akan dikirimkan. Kemudian ada masukkan email, dan ID-nya saya beri ID slash email. Terus ada button kirim. Untuk login atau layout loginnya, text view pertama yaitu login. Kemudian ada inputan email atau masukkan email dengan ID email, ID slash email, terus ada masukkan password dengan ID slash password. Di sini ada juga belum punya akun atau kita mendaftarkan dengan ID slash daftar. Ini kita klik kalau kita ingin mendaftarkan atau belum punya akun. Dan untuk lupa password sendiri, untuk kalau kita terjadi lupa password atau nggak ingat password. Di sini ID daftar saya buat Android ID-nya itu ID slash daftar. Kemudian untuk lupa password ID slash lupa password. Kemudian ada button login, di mana saya kasih ID-nya itu ID slash btn login. Terus untuk layout lupa password, sini ada text view berupa lupa password. Kemudian ada pesan, di mana isi dari pesan itu masukkan email Anda dan tunggu kode etik yang akan dikirimkan.
Terus ada masukkan email dengan ID/email. Kemudian ada button kirim guna untuk mengkonfirmasi atau mengirim email yang udah kita inputkan. Terus buat activity main atau layout mainnya, layout utama, sini ada text view berupa halo atau selamat datang. Kemudian di sini ada nama buttonnya atau nama ID-nya, itu nama pengguna. Kemudian ada text view berupa catatan pengeluaran. Diberi ID itu nama pengguna. Terus ada button login, diberi ID/btn logout. Ada juga search atau pencarian dengan ID/email. Terus ada text view berupa bengkel terdekat ini dengan ID BTN tambal ban. Kemudian ada tambal ban terdekat berupa text view, kemudian dikasih image button atau ID buttonnya itu BTN tambah angin. Terus ada ganti ban terdekat diberi ID button yaitu BTN ganti ban. Nah, untuk layout activity pengeluaran, di sini menggunakan text view berupa catatan pengeluaran dengan ID/list. Ini merupakan list liu. List liu ini eh, merupakan list data yang kita inputkan, maka akan tampil dalam bentuk list. Terus ada button tambah pengeluaran, dikasih ID tambah data. Ada layout activity register atau daftar. Seperti biasa kita kasih tag view dengan nama teksnya itu daftar. Terus ada masukkan nama, masukkan email. Masukkan nama ini kita kasih ID Android ID-nya slash nama. Terus masukkan email ID-nya slash email. Masukkan password, kasih ID slash password. Masukkan password kembali, yaitu ID slash password 2. Ada text view berupa sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, maka kita bisa klik langsung login. Atau dikasih text view berupa button ID-nya slash masuk. Sini ada button daftar jika kita sudah menginputkan semua data-data. Nah, untuk layout activity tambah data ada 3, yaitu tanggal, keterangan nominal. Tanggal sendiri dikasih Android ID-nya itu ID/tanggal. Keterangan dikasih ID/keterangan, kemudian nominal dikasih ID/nominal. Terus di sini kami mengasih button simpan yang berguna untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan. Terus ada layout activity tampil data. Tampil data ini berguna untuk menampilkan data yang sudah kita tambahkan. Di sini ada berupa keterangan tanggal, keterangan, dan nominal. Ini bakal tampil apabila kita sudah menambahkan data yang pada activity tambah data tadi. Sini ada tanggal dikasih ID button yaitu ID/TV tanggal. Keterangan dikasih ID itu TV keterangan dan nominal dikasih ID yaitu TV nominal. Nah, untuk fragment map sendiri di sini saya memberi nama ID-nya ID/map. Ini akan mendirect ke Google Map. Itu juga fragment map ganti ban. Dengan ID map juga. Terus fragment map tambal ban
sama dikasih ID-nya /map yang akan mendirect ke Google Map untuk mencari tambal ban terdekat. Nah, sini ada layout list user. Di sini ada text view berupa nama dengan ID text-nya yaitu ID text underscore nama. Terus ada email dikasih layout ID yaitu ID/text underscore email atau email. Mungkin sekian presentasi layout dari saya sebagai UI. Saya serahkan kepada rekan tim saya, Miftahul Fikri, untuk menjelaskan tentang Java atau activity Java-nya. Oke. Ini belum bisa share screen. Coba jadiin host. Dah. Oke. Bengkel online. Nah ini. Oke, di sini job desk saya adalah sebagai pengelola database dan perpindahan setiap activity. Saya pertama menjelaskan Java kelas Java yang bernama helper.java ini pada metode onCreate. Di sini membuat beberapa table, itu table session dengan variabel ID, integer primary key, dan login sebagai teks. Kemudian table user ini sebagai user yang bisa login ke dalam sistem dengan variabel ID, nama sebagai teks, email teks, dan password sebagai teks. Kemudian create table data pengeluaran ini adalah sebagai catatan ketika kita sebagai catatan untuk pengeluaran pada kendaraan kita dengan variabel atau atribut tanggal, tipe integer primary key, dan keterangan tipe teks, nominal teks. Dan kemudian kita membuat metode unupgrade, yaitu ketika sistem atau aplikasi udah di uninstall, maka dia akan menghapus semua isi dari table session, user, dan data pengeluaran. Di data helper ini membantu saya untuk mengecek session, kemudian upgrade session, dan insert user, dan cek login. Kemudian pada tampilan utama main activity, di sini saya mendeklarasikan beberapa elemen yang ada di activity main XML, yaitu ada image button dan text view. Karena di sini adalah untuk pemanggilan database di sini. Database yang ada ini. Nah, pada main ini saya membuat boolean check session, yaitu sebagai ada. Jadi kalau ada, maka dia akan lanjut ke activity yang ada button logout, bengkel, tambal ban, dan pokoknya untuk masuk ke main. Tapi jika check session itu bernilai false atau belum login, maka dia akan dilarikan ke login activity. Kita ke login activity. Di sini sama saya mendeklarasikan. Kemudian di sini ada button daftar. Jika button daftar itu diklik, maka dia akan ke activity daftar register. Jika button login, dia akan masuk ke login, ke main activity. Dan kalau dia akan masuk, dia akan mengeluarkan toast berhasil masuk gitu. Kalau dia gagal, akan tulisan masuk gagal. Ini button forgot itu sebagai kalau kita lupa password, maka akan ke activity forgot. Kemudian jika login jika kita belum memiliki akun, maka kita ke forgot. Ke register. Ya sama, saya mendeklarasikan beberapa elemen yang ada di layout. Kemudian button masuk buat masuk, register ini buat masuk ke dalam database. Jadi dia akan menginputkan string nama, string email, string password, dan password 2 ini sebagai password
ini equal apa ya? Konfirmasi biar sama gitu. Di sini ada boolean daftar dan jika daftar bernilai benar, maka daftarnya berhasil dan masuk ke dalam login. Tapi jika salah berarti daftar gagal. Dan jika password dari password 1 atau password 2 itu tidak sama, maka tulisannya password tidak sama dan itu berarti gagal. Jika sudah daftar maka ke login dan jika login udah maka ke main activity. Di sini sama mendeklarasikan elemen yang ada di layout. Kemudian berarti kalau kita sudah login dan daftar kita sudah daftar dan login maka boolean ini kan berarti ada kan. Maka dia langsung masuk atau bisa mengakses sistem main activity ini. Di sini ada button logout buat logout. Kemudian bengkel ini buat ke activity map yang spesifik ke maps bengkel dan tambal ban ini ke spesifik map tambal ban, ganti ban ini ganti ban, oke. Dan catatan pengeluaran itu adalah yang terdapat di fitur ini yaitu mencatat pengeluaran tentang motor kita kayak misal ganti oli atau segala macam. Terus habis itu kita ke ini dulu deh bengkel. Bengkel berarti dia ke maps fragment. Di sini maps fragmentnya seperti ini di main activity. Disajikan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bengkel yang ada di maps activity. Dan maps ganti ban ada 3. Tambal bannya juga ada 3. Dan pada button pengeluaran tadi akan menunjukkan sistem CRUD untuk menampilkan data-data atau catatan yang ada di sistem. Oke, cukup di situ. Berarti kita langsung ke pendemoan program. Demo program. Oh ya saya, maaf. Ini gimana Ki cara jadiin ke host yang akunku satunya? Sebentar. Klik namanya yang Mr. Positif Wadeni ke kanan, Oh, terus kasih host gitu. Ada nggak tulisannya bahasa Inggris tapi? oh ya make host. Oke. Hmm. You are the host now. Oke. Di sini saya akan share screen. Start now, bentar. Nah, share screen dari bengkel atau aplikasi yang udah kita buat. Oke, di sini kita langsung disajikan ke login karena seperti yang tadi main activity adalah bernilai salah, maka kita langsung ke login. Kita bisa login, contoh saya memasukkan password atau email yang salah, maka ada tos yaitu masuk gagal. Tapi kita harus mendaftarkan kita terlebih dahulu. Oke, sabar. Masukkan nama contoh Adi, email Adi. Oh, ini sebenarnya bukan email ya. Jika dia bisa seperti username gitu. Jadi nggak perlu @gmail.com atau apapun. Kemudian passwordnya Adi. Dan ini harus sama nih. Tentu saya memasukkan yang ada yang nggak sama deh, ADQ. Nah, kalau tidak sama maka password tidak sama. Jadi kita harus sama nih. Oke, daftar. Daftar berhasil, maka kita memasukkan Adi dan Adi. Adi sebagai password dan email. Di sini ada sesuai yang di main activity ada logout, catatan pengeluaran dan 3 image button ini buat mengarah ke maps-nya. Kita pertama membuat ini nih catatan pengeluaran. Tadi saya udah bikin ya ganti oli ini. Saya bikin lagi deh tambah pengeluaran. Kita contoh pada tanggal 12 bulan 9 2023 yaitu jangan ganti oli, ganti ban. Contoh ganti ban dengan nominal 200.000. Nah, maka data akan tersimpan. Jadi dia akan muncul ke catatan pengeluaran ini nih, di list catatan pengeluaran. Semisal ganti oli, kita pengen lihat data, maka muncul seperti ini. Jadi pada tanggal 20 bulan 6 2001,
saya sedang ganti oli dengan nominal segini gitu. Terus ketika kita mau update data, misal update bukan ganti oli deh, ganti oli dan spare part gitu mungkin, dan spakbor. Nah, dengan nominal ditambah tuh bukan 20.000 tapi 100.000. Nah, update data berhasil dan bakal ganti tuh seperti ganti oli dan spakbor. Kemudian ketika kita hapus data, maka data langsung terhapus. Jadi yang tadi itu terhapus. Oke, kemudian di sini yang sesuai tadi bengkel terdekat adalah spesifik ya. Maps di sini akan mengarah ke bengkel-bengkel terdekat atau bengkel yang udah terdaftar yang tadi tuh. Ada 5 bengkel. Ini namanya bengkel Pak Romat Tambal Ban gitu. Kemudian oh ini tambal ban itu kayak semisal spesifik buat tambal ban tubeless. Kan jarang tuh soalnya tambal ban tubeless tuh jarang, maka di sini udah tertera 3. Sebenarnya banyak ya, cuma ini sebagai contoh kita memasukkan 3. Dan ganti ban terdekat ini tuh seperti kayak apa namanya? Planet ban yang bisa ganti ban gitulah. Oke, ya mungkin sampai situ dari saya dan kelompok dan tim saya. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada Mas Rifki. Baik, terima kasih Mas Vicky. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi